Saya lanjutkan tutorial Edmodo. Sekarang berkaitan dengan menulis rumus atau formula matematika, notasi matematika, maupun notasi di fisika, kimia mungkin, yang kita menggunakan kode LaTeX. Ya, kode LaTeX. Nah, saya akan masuk ke kelas 10A ini. Mudah-mudahan terlihat ya kursornya. Oke, kelas 10A. Oke, ini. Oke, di postingan. Nah, kita menulis formula matematika itu bisa di sini ya, di postingan pembelajaran, barangkali sebagai pengantar gitu. Atau bisa juga di kuis atau di tugas. Bisa di kuis, bisa di tugas ya. Nah, untuk kemudahan saya akan menuliskannya di sini di posting pembelajaran. Nah, tentu yang saya tuliskan adalah kode LaTeX-nya. Nah, sebelumnya juga di bagian ketiga sudah diperkenalkan sedikit tentang LaTeX. Ini akan lebih jauh lagi. Nah, untuk menuliskan kode LaTeX di Edmodo, yang pertama diawali, ini lihat, math pakai kurung siku ya, kurung siku, kemudian ditutup kurung siku, garis miring math, nanti yang di tengah ini adalah kode LaTeX-nya. Nah, ini kode LaTeX-nya yang harus kita kuasai gitu ya. Jadi dibuka oleh math pakai dalam kurung siku dan garis miring math dalam kurung siku. Nah, seperti itu. Nah, ada beberapa dasar-dasar yang harusnya sih sudah dihafal saja. Ini. Nah, seperti ini. Kalau pangkat seperti ini ya, A pangkat B, ini kode LaTeX-nya ini. Nanti hasilnya seperti ini, A pangkat B. Lihat sebelah kanan, sebelah kiri ada A, topi B gitu ya. Kemudian kalau pangkatnya itu lebih dari satu karakter, misalnya 12, itu kan 2 karakter nih. Maka supaya dua-duanya jadi pangkat, kita pakai kurung kurawal. Secara umum seperti itu. Begitupun pada saat membuat indeks, misalnya AI. Lihat sebelah kanan. Ini ya. Ini pecahan, backslash, frag, A itu adalah pembilang, B-nya penyebut. Ini akar pangkat 2, angka pangkat N. Nah, itu. Kemudian integral. Nah, ini integral tak tentu ya. Ini integral tentu. Nah, ini kalau batas bawah batas atasnya itu hanya satu karakter, ya tidak perlu pakai kurung kurawal. Tapi kalau lebih dari satu karakter, lihat di bawah seperti ini ya. Mungkin ini untuk kurung kurawal. Ini tadi limit ya. Oh, ini ada yang kurang nih, harusnya tu-nya ini pakai backslash. Limit ada underscore, kurung kurawal X, tu-nya ini pakai garis miring. Backslash ya, pakai backslash. Backslash tu ini kurang. Kemudian lihat di bawah, ini untuk matrik. Matrik ini 2 kali 3. Barisnya ada 2, ini adalah barisnya nih. 2, negatif 1, 4, ini pemisahnya tanda dan. Kemudian backslash 2 itu untuk memindahkan ke baris yang bawah. Ini matrik yang secara umum ya. Nanti kalau dikombinasikan aja, kalau perlu dipakai kurung seperti ini ya, bagian atasnya. Ini adalah beberapa huruf Romawi, dan ini untuk yang paling akhir, mat BB backslash ya, kurung kurawal N, itu menghasilkan notasi himpunan bilangan asli. Kalau himpunan bilangan real ya, ini N-nya tinggal diganti aja dengan real, dengan R. Nah, sekali lagi diawali dengan mat dalam tanda kurung siku dan diakhiri garis miring mat dalam kurung siku. Nah, ini beberapa dasar ya. Silakan dilihat. Nah, untuk keperluan di Edmodo, di internet banyak sekali. Nah, ini ya.
tinggal cari aja latex equation, maka kita akan dapatkan banyak di sini. Nah, ya saya paling sering menggunakan ini, atau yang paling sering saya gunakan ya ini ya, online latex. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada alat bantu, misalnya pangkat tadi ya. Nah, ini di dalamnya tidak tunggal nih, ada banyak. Oh, ini ada. Nah, lihat di sini. Jadi ini ada sekelompok tuh ya. Ada indeks, ada ya seperti ini. Ada pecahan, ada integral. Mudah-mudahan jelas, dan yang lain-lain, termasuk yang lain tuh dieksplorasi saja. Ada plus minus atau minus plus, termasuk untuk matrik. Ini ada di sini, matrik yang sudah dikurung gitu ya. Misalnya kita mau menulis integral. Integral misalnya 0 sampai 2, fungsinya pecahan. Nah, kita tuliskan sini, klik. Nah, itu integral, tadi sudah ada juga. Kemudian batas bawahnya 0 misalnya ya. Kemudian batas atas pengintegralannya 2 misalnya. Atau karena fungsinya, ya oke lah itu. Kemudian berikutnya adalah misalnya sinus X dibagi X kuadrat plus 1. Berarti kan melibatkan pecahan. Nah, itu pecahannya. Ini ya, tadi saya klik itu, A per B. Maka diperoleh seperti itu. Misalnya sinusnya kita tulis saja pakai tulis sendiri saja, backslash sinus sin pakai kurung kurawal sinus X gitu ya. Nah, itu kurung kurawalnya sudah ada tutupnya. Oh, belum ada tutupnya ya. Gitu. Nah, jadi pembilangnya sinus X ya, lihat formatnya. Kemudian penyebutnya misalnya X kuadrat plus 1. Ini jadi X kuadrat. Tadi kuadrat itu pakai ini ya, kuadrat misalnya plus 1. Nah, seperti itu. Kemudian dx. Nah, coba lihat di bawah. Nah, itu kan sudah betul ya. Nah, sudah lihat ini di bawah. Bisa juga kita download dalam bentuk gambar. Ini tampilannya. Kalau misalnya kurang besar, bisa di ukuran hurufnya dibesarkan. Setelah itu yang ini kita tinggal copy aja. Tinggal kita copy. Mungkin kalau pakai laptop lebih mudah ya. Nah, ini pakai tablet. Nah, gitu. Nah, kita copy. Kemudian kita tempel di sini ya. Itu ya. Jadi integral backslash dari 0 sampai 2 pecahan sinus X, pembilangnya, penyebutnya adalah X kuadrat plus 1. Nah, tentu bisa kita gabungkan dengan kalimat lain, perintahnya misalnya hitunglah gitu ya. Kita tulis di situ hitunglah, misalnya kita gabungkan. Hitunglah nilai gitu ya. Integral berikut gitu. Nah, seperti itu. Karena ini tidak memuat notasi matematik, kita tidak perlu pakai kurung apa tadi, dibuka mat dan ditutup garis miring mat.
Itu. Oke. Nah, tinggal kita post kan. Nah, memang kalau di posting biasa tulisan matematika ini tidak bisa satu baris dengan kalimat biasa. Saya sudah coba berkali-kali, saya tidak tahu caranya. Tapi kalau kita membuatnya di kuis, ya bisa gitu ya, dalam satu baris. Nah, saya contohkan aja dengan soal yang sama. Misalnya kita buat kuis ya, klik kanan yang tanda plus, create kuis. Ini kan mesti ada kalimat ya. Misalnya nilai integral itu sama dengan, misalnya gitu ya, sama dengan nah di fill in the blank ini kita sediakan jawabannya pakai underscore sama dengan gitu. Nah, lihat di bawah. Nah, itu jawabannya. Nah, kita harus menghitung atau kita harus menulis jawabannya di situ. Nah, saya belum sempat ngitung ini nilai integralnya, anggap aja 1 lah ya. Anggap aja 1. Jawabannya 1 gitu ya. Nanti kalau dia jawabnya bukan 1 ya salah. Anggaplah 1 soal itu aja sebagai contoh. Nah, kemudian kita preview. Ya, untuk lihat hasilnya kita preview saja. Nah, maka akan seperti itu. Nilai itu sama dengan gitu ya. Nanti tinggal dijawab. Nah, setelah ditugaskan ya. Nah, untuk lebih detailnya masalah ini lihat lagi di masalah kuis. Misalnya kan tadi 1 ya. Nah, nanti akan jawabannya benar. Saya lanjutkan. Tadi sudah membuat soal integral ya. Tadi jawabannya asal aja 1. Ini saya perbaiki. Harusnya 0,63. Nah, ini pastikan dalam perintahnya nanti karena ini harus eksak jawabannya, kasih tahu bahwa tulis jawaban dalam bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma gitu. Jadi ya 0,63 hasilnya. Dan betul harus pakai koma, tidak boleh pakai titik karena sama persis seperti yang ada di sini. Gitu. Nah, berikutnya coba kita buat soal yang lain. Kita buat soal yang lain. Tambahkan pertanyaan ya. Oke, misalnya masih tetap fill in the blank. Kita isian singkat ya yang ada kunci jawabannya. Supaya boleh juga sih kalau mau pilihan ganda. Oke lah, kita ganti pilihan ganda ya. Multiple choice yang jawabannya hanya tunggal. Nah, misalnya soalnya tentang matrik, kita bisa memanfaatkan editor yang lain. Ya, kalau tadi itu pakai yang ini ya, saya ulangi lagi tuh. Matrik bisa dari sini, gitu ya. Tapi saya akan coba pakai yang lain, misalnya pakai hostmath, gitu ya. Nah, biasanya defaultnya tuh ini kita hapus saja pakai ini nih. Centang merah itu. Nah, matrik tinggal cari aja di sini matrik. Oke. Nah, ini kan ada nih matrik nih. Kita klik aja gitu. Nah, kebetulan defaultnya itu 2 kali 2 ya, 2 kali 2 dengan entry A, B, C, D. Jadi kita ganti A, B, C, D-nya dengan bilangan yang sesuai kebutuhan kita. Jadi misalnya matriknya itu kurungnya kurung siku ya. Kalau mau kurungnya kurung biasa seperti ini ya, kurung biasa, maka B bebek itu B metrik bebek ya, B-nya itu ganti dengan P papa. Itu nanti akan jadi kurung biasa di sini, bukan kurung siku. Oke, misalnya entry-nya itu tinggal kita ganti aja A, B, C, D-nya. Misalnya ini 2 gitu ya. Kemudian penghubung untuk pindah ke kolom berikutnya, ini kan baris pertama nih. Baris pertama, kolom berikutnya pindah dihubungkan dengan atau dipisah dengan tanda dan itu. Misalnya di sini -1 gitu ya.
Kemudian untuk pindah ke baris pakai backslash 2 kali. Nih, sesuai defaultnya ya. Kemudian ini misalnya isinya 1 gitu, isinya ganti 1, D-nya itu 2. Nah, gitu. Nah, hasilnya 2, negatif 1, 2, 2. Jadi, kalau mau 3 kali 3, tinggal tambahkan di sini. Misalnya di situ, tambahkan, dipisah lagi dengan tanda dan untuk kolom berikutnya ya, misalnya berikutnya 0. Kemudian ini baris kedua, 1, 2, kemudian pakai tanda dan lagi tadi. Misalnya berikutnya tuh negatif 1. Entry baris kedua kolom ketiga ya. Misalnya negatif 1. Oke, negatif 1 ya. Nah, kita pindah ke baris ketiga itu pakai double slash 2 kali ya. Nah, gitu baru kita masukkan input untuk baris pertama kolom baris ketiga kolom ke-1. Misalnya ini isinya 3 gitu ya. Kemudian kolom keduanya jangan lupa pakai tanda ini lagi dan misalnya 2 gitu ya. Kemudian dipisah lagi dengan dan. Misalnya 3, 2 ya 4 lah misalnya gitu ya. Maka kita peroleh matriks seperti itu. Itu ya. Matriks seperti itu. Nah, tapi saya akan buat hanya supaya tahu bedanya kalau ini di B dengan P ya. Supaya tahu bedanya. Ini saya ganti dengan P. Maka penutupnya pun sama, kita ganti dengan P. Gitu. Nah, lihat hasilnya. Nah, kurungnya beda ya. Oke, saya kembalikan lagi ke semula jadi P ya. Jadi apa tadi? Saya kembalikan lagi ini jadi B. Nah, gitu. Nah, maka kurung siku, tapi tadi saya mau hanya matrik 2 kali 2 saja. Ini saya hapus. Itu ya. Ini juga saya hapus. Ya, tentu hapus dari sini. Dari sebelum N. Oh, kelebihan. Tadi 2 ya. 4-nya saya hapus. Oke, seperti itu ya. Jadi begitu. Nah, tinggal di copy saja. Biasa pakai itu ya, kursor di blok, kemudian Ctrl C. Atau pakai yang satu lagi, online LaTeX ini. Nah, ini tinggal kita hapus aja. Ini kan kalau kita masuk ke sini, LaTeX apa nih, for teknik itu langsung muncul integral. Nah, bisa kita hapus saja. Ini ada perintah-perintahnya di bawah, ada katalognya tuh. Ya, tinggal klik aja kalau mau bilangan real, klik aja gitu. Kemudian kita kan maunya matrik. Nah, ini matriknya 2 kali 2, maka disorot aja gitu, 2 kali 2. Nah, gitu, 2 kali 2. Sekarang kurungnya mau apa? Misalnya kayak tadi kurungnya pakai kurung siku tadi ya. Nah, itu. Maka keluarlah itu. Tinggal, nah ini kan keluarnya A11, A12, A21, A22 nih. Karena di sininya A underscore dalam kurung kurawal 11 dan seterusnya. Nah, ini A11-nya ganti aja dengan tadi 2. Kemudian ini tadi negatif 1. Ini ganti dengan 2. Ganti dengan 1. Kemudian ini ganti dengan 2 tadi ya. Nah, formatnya sama. Backslash begin, B matrix. Kemudian backslash n, B matrix. Ini kode LaTeX. Itu ya, tinggal dibuat aja. Seperti biasa, di blok, kemudian copy, baru kita pindahkan ke Edmodo. Nah, jangan lupa selalu dibuka dengan Math,
ya, dalam nilai mutlak ya. Dan ditutup dengan garis miring mat gitu ya. Nah, kita buat pertanyaannya, misalnya determinan matrik gitu ya. Kan tadi sudah kita copy tuh, berarti tinggal ditempel aja. Tinggal ditempel determinan matrik, tempel ya. Oke. Nah, itu diawali dengan mat, tutup dengan mat. Nah, ini tadi yang sudah mau kita copy. Kemudian kita lanjutkan kalimatnya, adalah gitu ya, titik-titik biasa gitu. Kita kasih pilihan jawabannya, misalnya boleh sih ini pakai gambar ya, pakai gambar, atau matriknya pakai gambar boleh, ada nanti di situ ada attach file. Nah, jawabannya berapa? 2 kali 2 kurangi negatif 15 kan ya. Nah, berarti misalnya di sini saya tulis 3, jawaban yang salah. Kemudian ini saya tulis misalnya negatif 3 gitu ya. Kemungkinan kan itu siswa. Kemudian bawahnya lagi misalnya ini jawaban yang benar 5 gitu ya. Kemudian ini jawaban yang benernya kita tandai. Nah, seperti itu. Ya, ini ditandai jawaban yang benernya. Diklik. Kita tambahkan. Misalnya pengecoh lainnya negatif 5 gitu ya. Oke lah, pilihan jawabannya 4 saja. Mau 5 juga boleh, tinggal add respon. Oke. Kembali lagi ya, seperti biasa nih poin ya. Kembali lagi, kita lihat previewnya. Nah, ini soal kita determinan matrik, jadi bisa berbarengan ya. Determinan matrik itu adalah gitu ya, kan tinggal jawab 5 gitu. Oke, itu saja. Yang lain tinggal dieksplorasi saja. Di sini baik mau pakai LaTeX for Teknik, online LaTeX ya, atau HostMath, atau kalau pakai laptop ada tuh Daum Equation, itu tinggal di install add-on-nya, itu lebih mudah lagi karena mirip dengan yang ada di equation yang ada di Office, yang ada di Word. Nah, lebih enak. Tapi kalau karena saya pakai tablet nggak bisa pakai itu, atau saya yang belum bisa gitu. Mungkin itu saja. Silakan dieksplorasi.